Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Apriyani Rianti, tutor mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Terbuka. Di sesi yang kedua ini, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Perkembangan sejarah bahasa Indonesia bersumber dari Sumpah Pemuda. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan kita serumpun dengan Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu. Dapat ditemukan berbagai prasasti yang ada dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari tentang fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia itu ada 4. Pertama, sebagai alat komunikasi, yaitu untuk menyampaikan apa yang ada dalam hati dan pikiran. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia untuk mengekspresikan diri. Dan yang ketiga adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai alat integrasi dan beradaptasi. Dan yang keempat, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat kontrol sosial. Ya, Nak, ya. Lalu berikutnya, kita juga akan mempelajari tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia itu ada 2. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang bersumber dari Sumpah Pemuda. Di alinea ketiga tertera, kami bangsa Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa negara yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36. Bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Lalu fungsi dari bahasa negara itu sendiri itu ada 4. Pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Selanjutnya, yang ketiga sebagai alat pemersatu berbagai kebudayaan, ya, Nak, ya. Di sini mencakup untuk bahasa, lalu mencakup tentang perbedaan latar sosial budaya, disatukanlah dengan bahasa Indonesia. Lalu sebagai alat perhubungan antar budaya. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga ada 4. Yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang selanjutnya yang kedua sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, lalu yang ketiga bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan, dan yang keempat sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional dan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Para mahasiswa yang Ibu sayangi, di pertemuan yang kedua ini, mohon para mahasiswa dapat lebih memperbanyak kata-kata dalam berdiskusi. Para mahasiswa dapat merespon jawaban teman-teman di setiap kelas. Selanjutnya, jangan lupa untuk mencantumkan sumber referensi. Bagi para mahasiswa yang lebih awal mengumpulkan tugas-tugas diskusi, itu akan memiliki poin yang tinggi. Mengapa? Jawaban-jawaban secara otomatis referensi itu yang pertama yang kalian dapatkan. Seperti itu, ya, Nak, ya. Mohon tidak mencontek atau plagiarisme, ya, Nak, ya. Seperti itu. Selanjutnya, para mahasiswa dapat bertanya kepada Ibu melalui email maupun di forum diskusi. Lalu untuk selanjutnya di forum perkenalan itu mohon para mahasiswa memperkenalkan diri, ya, Nak, ya. Seperti itu.
nama, lalu alamat, lalu yang berikutnya di situ identitas, mengapa kalian kuliah di universitas terbuka, seperti itu ya nak ya. Dan selanjutnya hobi, juga mencantumkan berbagai macam prestasi yang telah kalian dapatkan. Itu sebagai motivasi untuk kalian maju untuk mengikuti perkuliahan di semua mata kuliah ya nak ya. Karena bahasa Indonesia itu ujung tombak dari semua mata kuliah. Para mahasiswa, sekian untuk pertemuan hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mempelajari materi dari modul MKWU 4108 ya nak ya. Dan referensi-referensi lain juga Ibu persilahkan untuk kalian baca dan kalian pelajari. Jangan lupa mencantumkan sumber referensi. Terima kasih. Salam sehat, pelajari modul, perbanyak referensi, dan jangan lupa untuk lebih awal mengirimkan tugas-tugas. Karena di sesi yang ketiga akan ada sesi tugas ya nak ya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.